Let's. Adalah ingat pesan Ais. Garis kosong lebih buruk daripada tulisan kalian. Itu kata-kata ini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di Festival Panen Buku 2025. Senang banget nih kita bisa kumpul bareng-bareng di acara literasi yang penuh semangat dan kreativitas. Betul banget tuh, bersama saya Muhammad Bima Putra Hardianto. Dan saya Asya Sarah Fatimah Rahman. Hari ini kami akan membantu talkshow spesial di acara Festival Panen Buku 2025. Festival Panen Buku 2025 ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bekerja sama dengan Generasi Cerdas Indonesia. Festival ini merupakan ajang apresiasi literasi dan kreativitas siswa di seluruh Jakarta. Tema besar kita pada tahun ini adalah Panen Buku, wujud nyata literasi menuju generasi cerdas. Tema ini menggambarkan semangat kita bersama untuk menjadikan literasi bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, tapi juga sarana untuk membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Nah, pada talk show kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi pastinya tetap bermanfaat tentang proses kreatif menulis buku. Dan yang bikin istimewa, narasumber kita bukan sembarang penulis loh. Bener banget tuh, narasumber kita adalah 10 siswa penulis MTS Negeri 17 Jakarta. Siswa-siswi yang luar biasa kreatif dan sudah berani melahirkan karya mereka melalui bentuk buku loh. Mereka semua adalah penulis buku yang telah melewati proses ISBN resmi. Luar biasa sekali bukan? Wah, keren banget ya. Dari usia remaja sudah bisa menghasilkan karya yang menginspirasi. Kita bakal banyak tanya hal nih. Mulai dari ide pertama mereka, pengalaman menulis, tantangan, sampai pesan mereka buat teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Inilah talk show Festival Panen Buku 2025. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kayaknya belum afdol nggak sih kalau kita belum perkenalan? Iya tuh, biar semua yang ada di ruangan ini dan yang menyaksikan bisa tahu siapa saja sih sosok di balik karya-karya luar biasa itu. Untuk para narasumber, kita mulai dari sebelah kanan ya. Silakan perkenalkan nama dan judul cerpen yang sudah kalian buat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anini Syifa Putri Amarullah dan judul cerpen aku adalah Badai Setelah Badai. Halo semuanya, nama aku Nizam Alif Setiawan dan judul cerpen aku itu Tormer Negeri yang Terlupakan. Halo teman-teman semuanya, nama aku Dalila Herania Putri. Judul cerpen yang aku tulis adalah Eliana's Journey. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Fika Putri dan judul cerpen aku Jejak Misterius Aurora. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evelyn Indrajyoti. Judul cerpen yang aku tulis The Valmorin Academy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadifa Syakira Zahra. Judul cerpen aku Kepingan Horor Irma. Halo semuanya, nama aku Mahira Hayanisa. Judul cerpen yang aku tulis Unforsaken Face. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karisa Ratu Rizky. Judul cerpen yang aku tulis adalah Api Perjuangan. Halo semua, perkenalkan nama aku Fahira Nurrahmandiah. Judul cerpen yang aku tulis adalah Adventure of Three Fairies. Hai teman-teman, nama aku Alzina Safa Jafira dan judul cerpen yang aku tulis adalah The Games of Elidis Verna. Wah, keren banget ya. Baru perkenalan aja udah kerasa banget nih vibes kreatifnya. Itu baru sekilas loh. Sekarang kita bakal gali lebih dalam tentang proses menulis, tantangan, dan tips menarik dari para penulis muda ini. Oke, supaya kita nggak terlalu kaku nih, kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu ya. Kita mau tahu dulu nih, sebenarnya apa sih makna Festival Panen Buku 2025?
makna Festival Panen Buku 2025 ini khususnya buat kita para penulis muda itu karena festival ini itu memberikan wadah bagi kita untuk memulai dan menciptakan sebuah pengalaman yang benar-benar awal banget untuk menciptakan sebuah karya kayak komik, cerita pendek dan novel. Karena apalagi tuh karya-karya tersebut tuh nantinya bakal diterbitin juga dan karena diterbitin itu tuh merupakan sebuah prestasi yang luar biasa banget, apalagi buat kita para remaja kan. Iya. Dan tentunya bukan sekedar festival ini bukan sekedar pameran buku, tapi bukti bahwa mimpi kita untuk diterbitkan itu nyata, kepercayaan diri, dan di sana kita dapat mengenal penulis-penulis muda yang hebat. Oh iya, gimana sih perasaan kalian ketika buku karya kalian bisa diterbitkan dan dibagikan di festival sebesar ini? Kalau aku sendiri sih, aku pasti ngerasa bangga, terharu juga ya. Kayak gak nyangka aja ternyata kita tuh gak perlu harus dewasa kalau mau nulis buku. Ternyata teman-teman aku juga support gitu ngelihat aku nulis gitu. Orang tua juga support. Jadi aku ngerasa bangga, terharu, dan sekolah juga support banget. Jadi kita makin kayak ngerasa keren lah istilahnya dibanding teman-teman gitu kan. Kayak aduh keren nih kita. Masih iya. Apalagi di sini tuh langkah awal buat kita buat nunjukin kalau misalkan pelajar kayak kita juga bisa loh bikin karya, pelajar kayak kita bisa loh jadi penulis muda. Boleh dong sharing dikit ide cerita atau tema buku kalian tuh dapetnya dari mana sih? Dari teman-teman kalian, dari pengalaman, atau juga tiba-tiba kepikiran aja gitu? Jadi kadang tuh ide cerita tuh bisa dapet dari mana aja. Kayak misal kita nonton film atau enggak biasanya tuh kalau aku tuh lagi bengong tiba-tiba terus kepikiran. Bahkan apa aja tuh hal yang terjadi di sekitar kita itu bisa aja jadi inspirasi untuk kita dalam menulis buku. Tapi kadang tuh kebanyakan dari imajinasi kita sendiri dan juga dari film dan buku yang kita baca. Tuh. Betul. Kalau dari buku yang dibaca emang iya sih kayak Iya. apalagi kalau ada buku yang emang kita suka. Iya, apalagi kalau ada buku yang kita suka, wah genre ini nih, terus kayak kok kayaknya cerita model kayak gini tuh masih lumayan dikit ya yang di Indonesia tuh bisa kita ceritain gitu ya. Iya, kita ngembangin. Terus kita kayak seolah-olah bikin cerita yang cocok buat kita gitu. Yang pasti menulis itu nggak gampang, apalagi sambil sekolah. Nah, teman-teman, apa sih tantangan terbesar kalian yang dihadapi saat menulis buku? Jangan-jangan ketiduran pas nulis juga termasuk nih. Jadi kalau di aku sendiri itu tuh kadang tiba-tiba kalau misal lagi nulis, lagi semangat-semangatnya nulis, tiba-tiba di satu part, di satu bagian itu tuh tiba-tiba stuck di tengah. Kayak nggak tahu mau nulis apa lagi. Mungkin karena udah terlalu capek atau gimana, intinya tuh bener-bener udah nggak bisa ngelanjutin hal itu lagi. Biasanya kalau kayak gitu tuh harus istirahat dulu nulis, entah lanjutin besoknya atau beberapa jam kemudian. Tapi intinya terkadang kita tuh ngerasa kita tuh udah terlalu capek nulis, udah terlalu berlebih lah istilahnya, nge-stuck gitu. Jujur aku juga kayak gitu, pasti teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama. Tapi ada lagi satu tantangan yang aku tuh berat banget ngelakuin ini, yaitu gimana caranya aku ngubah dari kalimat biasa jadi kalimat yang lebih hidup dan lebih indah. Kadang tuh kalau udah bikin satu paragraf nih, tiba-tiba mikir kayak, wah ini kok kurang ya, rasanya tuh pengen diubah lagi biar kalimatnya tuh lebih hidup gitu. Jadi harus ngutak-ngatik gitu. Karena menurut aku sendiri, keindahan dalam penulisan itu penting banget biar pembaca nggak cuma ngerti alur, tapi juga ikutin ngerasain suasana di dalam cerpen aku. Iya. Ngobrak-abrik paragrafnya itu tuh lama kan. Kita jadi sering ngecek buku KBBI dari sinonim, antonim. Asli. Tapi dengan kayak gitu kita jadi ngerti bahasa yang belum kita tahu. Iya, bahkan ada beberapa kata yang baru kita temuin. Iya.
Keren ya. Nah, BTW nih, kalian kan multitasking banget nih. Kalian harus sekolah, terus juga sambil diiringi sambil nulis cerpen. Nah, gimana sih cara kalian buat membagi waktu di antara harus belajar sama nulis cerpen itu? Nah, kalau aku tetap memprioritaskan tugas dari sekolah karena sekolah itu kewajiban buat kita sendiri. Tapi tentunya aku juga ngerjain cerpen kalau misal lagi istirahat, kalau misal lagi weekend gitu aku pasti ngerjain. Dan menurut aku yang lebih seru kalau misal kita lagi nulis cerpen nih, ketika kita nulis memang kadang nge-stuck di suatu tema. Tapi ketika kita nulis enak banget tiba-tiba kayak oh banyak ternyata kayak lah kok jadi banyak. Jadi kayak kita ngerasa ada senengnya, cuman kalau nge-stuck juga sedih sih, kayak aduh mikir, benar, Sendiri gitu Buat gak sih banget kalau ya. nge-stuck? betul. Oh iya, biar penonton gak penasaran terus nih, ceritain dong secara singkat isi buku kalian masing-masing. Singkat aja sih, kayak trailer film gitu. Kayaknya yang itu ya. Untuk cerpen aku yang berjudul Kepingan Horor Irma, mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Irma yang hidupnya berubah setelah ayahnya meninggal. Hari pertama ia pindah ke sebuah desa terpencil tempat simboknya berada, ia selalu merasa sering diikuti oleh sesuatu. Juga ia sering merasa mendengar suara yang memanggil namanya. Nah, serta rumah kosong misterius di pinggir desa yang menambah ingin tahunya. Bersama kedua sahabatnya, ia mencari tahu apa yang kebenarnya terjadi di rumah kosong itu. Nah, jadi lewat cerita ini aku mau nyampain tentang pentingnya persahabatan. Bagaimana sahabat itu bisa bikin kita lebih kuat, lebih berani, dan ngerasa nggak sendirian lagi. Cerita yang aku tulis adalah For Second Phase. Ini bercerita tentang Viana, seorang siswa pindahan yang baru pindah ke sekolah barunya. Tapi begitu masuk sekolah barunya dia nemuin hal-hal yang gak masuk akal. Dan termasuk kemunculan sosok berjubah merah, buku merah tua, dan petunjuk yang membuat dia terlibat ke dalam misteri itu sendiri. Cerita ini ngingetin kita kalau hidup itu penuh misteri dan kejutan. Sama kayak Viana, kita nggak pernah tahu hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kalau aku, cerpen aku bercerita tentang seorang ksatria muda yang dari masa depan bernama Arion dan kawan-kawannya yang bernama Theo, Lothar, Milo, Miles, ya gitu. Nah, habis itu suatu hari si Arion ketemu sama pria tua misterius nawarin namanya game station yang katanya jangan pernah pencet tombol yang dilarang, nanti kalau dipencet kejadian apa-apa gitu. Nah, suatu hari si Arion dan kawan-kawan ini mau main ke rumah Lothar. Ya, Lothar. Habis itu si siapa lah itu lupa mencet tombolnya. Ya, habis itu mereka semua kesedot ke ruang hampa yang akhirnya membawa mereka ke dunia lama kayak abad pertengahan gitu. Lalu tugas mereka di situ adalah menyelamatkan dunia itu dari seorang raja jahat bernama Graven Tonham. Ya. Keren banget sih. Dari cerpen kalian tuh bertiga keren banget sih. Keren banget. Nah, setiap buku nih pasti punya pesan kan? Nah, pesan utama kalian yang pengen kalian sampaikan ke para pembaca tuh apa sih? Kalau kita kan pasti beda-beda ya. Terus kayak kalau buat buku aku sendiri tuh pasti kayak tentang persahabatan, terus tentang kekeluargaan juga. Dan tadi udah disebutin juga kan sama yang lain. Kalau cerita itu tentang kayak dunia itu nggak banyak misteri, nggak ketebak gitu. Gitu sih. Emang kalau buat cerita itu emang selalu harus ada pesan moralnya ya kan. Iya. Jadi kalau misalkan pesan moral yang aku ambil dari cerita aku itu, jadi
kebaikan dari hati itu bukan dari sihir atau fisik, melainkan dari suatu hati yang tulus. Kebaikan juga akan mengusir kegelapan di sekitar kita dan akan mencapai kebahagiaan sejati. Keren banget ya. Iya dong, harus dong. Menurut kalian nih, gimana sih buku dapat menginspirasi teman-teman sebaya? Siapa tahu setelah ini banyak calon penulis muda yang bermunculan. Kalau menurut aku, gimana caranya buku itu dapat menginspirasi teman sebaya aku, atau paling enggak mereka tuh suka dengan membaca buku, itu adalah dengan nunjukin ke mereka kalau baca buku itu menyenangkan. Betul-betul. Karena kalau aku sendiri kan hobi baca ya, dan kadang-kadang tuh kalau ada buku yang seru, bakal ada beberapa part atau bagian dari buku itu tuh yang aku ceritain ke teman-teman aku. Terus teman-teman aku tuh pasti kayak, wah iya seru ya, terus judul bukunya apa gitu-gitu. Itu termasuk salah satu langkah awal biar mereka tuh suka sama buku. Terus selain itu juga, sekarang itu kan udah banyak banget cerita dengan genre dan alur yang berbeda-beda. Jadi bisa nyesuaiin sama apa yang kita suka. Terus lagi, sekarang itu udah ada kayak AU. Alternative Universe. Nah, AU itu kan juga cerita yang disajikan dalam bentuk bubble chat. Jadi lebih ringan, lebih seru kan bacanya juga. Iya, betul banget. Dan sekarang udah banyak dari AU-AU itu yang diadaptasikan menjadi sebuah novel. Nah itu pasti banyak juga karena AU ini pembacanya kebanyakan remaja. Jadi pasti kayak, wah ada novelnya aku mau beli. Nah itu mereka pasti bakal suka sih baca buku. Karena menurut aku juga tiap orang tuh pasti selalu suka buku, pasti bakal suka sama buku. Tapi mereka hanya butuh satu buku untuk bisa terjun ke dalam dunia buku. Jadi mereka hanya butuh satu buku saja untuk yang cocok dengan mereka agar mereka suka membaca sehingga literasinya juga bisa meningkat. Kalau kamu apa sih bukunya? Kalau aku sebenarnya tuh suka banget yang fantasi-fantasi gitu. Aku juga lagi. Ya, jadi imajinasi maksudnya yang tinggi enggak sesuai realita. Iya, mustahil jadi gitu kan. Susah digapai. Tapi itu menarik banget sih. Kamu menarik banget pertama. Dulu aku baca novel gitu kan pas SD. Itu tuh dari buku Terelie itu sebenarnya enggak adaptasi sih, tapi dia based on dunia nyata gitu. Tapi sebenarnya buku yang paling aku suka yang akan selalu aku baca berkali-kali itu The Lord of the Rings dan Harry Potter. Aku juga baca lah Harry Potter. Keren banget. Harry Potter sekeren itu sih. Iya. Dia udah sampai ada filmnya. Iya. Iya, sumpah kan. Nah, kebiasaan kecil nih bisa bikin perubahan yang besar. Menurut kalian, gimana sih kebiasaan membaca dan menulis itu bisa bikin generasi kita lebih cerdas? Kalau menurut aku sendiri, membaca itu sama dengan kayak memperluas wawasan kita. Nah, kalau menulis itu kayak mengolah wawasan kita menjadi pemikiran yang terstruktur dan kreatif. Generasi yang terlatih, otaknya yang terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, itu bisa menjadikan generasi yang cerdas dan unggul. Itu sih kalau menurut aku. Iya. Apalagi dengan baca itu biasanya imajinasi Kita jadi meningkat, ya jadi meningkat. Makanya itu pentingnya bahkan cerita yang fantasi gitu aja tuh harus tetap ada pesan moral. Iya. Benar-benar. Yang pasti kalau ngomongin literasi nih, penting banget ya. Ya, betul. Menurut kalian nih, apa sih peran literasi dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa madrasah? Jadi kalau menurut aku peran literasi di kehidupan sehari-hari bagi siswa madrasah itu berguna sebagai alat untuk mendalami ilmu agama. Yang kedua sebagai mengembangkan ilmu komunikasi dan juga memperbanyak kosakata. Yang ketiga, literasi berperan sebagai untuk membentuk identitas dan menyuarakan kebaikan. Jadi, bagi siswa madrasah, literasi berperan untuk menjadikan siswa madrasah yang unggul, pemikiran yang cerdas, dan juga menjadikan agen perubahan yang bijak di masyarakat. Sebelum lanjut, asik nggak sih? Makan. Kalau makan donat. Boleh. Aku mau yang itu dong. Yang deket makanan ingin dong.
Siapa mau Makan dulu apa? ya. Makan dulu nggak sih? Ya, Enak mau boleh, makan. boleh, boleh. Kita kan direstui makan Siapa ya. yang mau red velvet? Nih, dalam. Kita dulu ya. Kita beresin dulu. Coklat kacang. Iya. Nah, dan Kocak banget ya Allah. hati-hati ya. Aduh, kayak aduh. Dia susah udah. Enggak. Oh, jatuh. Biar nggak jatuh makanya. Mahira sama Nadika mau apa? Kamu yang mana? Dulu satu ya. Ya. Iya sama-sama. Makasih ya. Makan dulu ya. Iya. Jangan lupa doa, jangan lupa doa. Sambil kayak gini. Sharing buku yang kita suka nggak sih? Boleh. Tuh, boleh. Ada nggak? Jujur, aku suka banget sama bukunya Terelia yang Bumi. Tapi itu seriesnya banyak banget. Banyak banget. Aku baru baca 3 kayak. Aku juga banyak punya tahu banget. buku series di rumah. Cuma 1 belum dibaca. Pajangan doang soalnya masih sibuk. Iya, itu dia. Tapi Terelia emang seru-seru. Iya, benar-benar. Ada yang ini nggak sih Zen? Yang apa? Kalau yang bandit-bandit berkelas apa serinya namanya? Oh, seri apa Apa ya? ya? Apa ya? Yang itu. Yang iya, yang pulang pergi. Itu ada satu buku yang dia misah, tapi katanya masih nyambung. Yang tentang kamu. Itu fun fact tentang kamu aku baca terus aku kasih tahu ke Zena terus dia beli. Iya. Direkomendasikan. Iya. Itu sama aja meningkatkan literasi. Betul. Keren banget. Buku tuh seru banget sebenarnya karena setiap buku beda-beda alur. Terus Iya. banyak banget cerita. Alurnya unik-unik apalagi Terelia. Benar. Terelia banyak sih dan apalagi penulisnya juga sering sharing gitu di sosial media kalau dia tuh nulis buku juga butuh riset. Ya. Kayak sebenarnya tuh perjuangan itu sih nulis buku tuh. Tapi kalau udah jadi pasti kayak seneng gitu tahu. Lalu kalau udah jadi Makan dulu. Makan dulu. kalau udah jadi habis itu laku. Iya. Duit. Tinggal menikmati itu mah. Dan fantasinya Terelia tuh bener-bener nggak kepikiran gitu loh menurut aku ya. Kok bisa nih orang mikir sedetail ini padahal cuma fantasi kayak. Plot twist-nya keren. Benar. Gak ketebak. Itu masuk banget, itu masuk banget. Iya tuh. Buat Ellie juga bagus sih. Apa? Sama untuk Ellie. Iya. Banyak. Itu aja. Baca. Terus banyak juga yang dibikin film. Aku tuh paling seneng banget kalau buku fantasi yang bener-bener susah terrealisasikan di dunia ini tapi dijadiin film. Karena tuh pasti kayak keren banget. Iya. Effort Kayak Harry Potter, terus The Lord of the Rings, Narnia. Iya. Sambil makan. Tapi yang aku sayangin dari kalau misal adaptasi ya dari buku diadaptasi ke film itu tuh ada beberapa part yang diubah. Iya sih. Kan aku tuh kan baca Harry Potter dulu ya, baca bukunya dulu. Iya. Terus baru abis itu aku nonton filmnya. Terus pas nonton filmnya tuh kayaknya ada part yang hilang gitu. Iya. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Tapi emang buku Harry Potter kan setebal itu. Iya. Jadi nggak mau. Itu aja di filmin udah banyak banget itu seriesnya. Kayak buku TKA ya. Aduh. Jujur iya sih, jujur iya. Iya. Dipercepat makannya. Oke. Wah, ngobrol sama mereka tuh seru banget gak sih? Iya. Banyak cerita inspiratif yang kita dapat. Tapi sekarang kita bakal ganti suasananya jadi lebih asik dan seru nih. Apa tuh? Kita bakal masuk ke sesi games. Aduh, kalian nggak usah takut deh. Gamenya nggak berat kok, tapi dijamin beneran. Nggak bohong. Pokoknya dijamin kalian bikin mikir keras dan ketawa-ketawa. Iya. Ayo takut.
Jadi nama game kali ini adalah kata terakhir. Caranya gampang banget nih. Jadi kalian nanti tinggal bikin kelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang ya. Nanti kalian harus kayak baris gitu, sejajar. Nanti bakal dikasih satu kata dari host. Nah, nanti kata yang kita siapin itu seputar tentang sekolah. Betul, lingkungan sekolah. Itu dia. Harus lingkungan sekolah banget. Harus Harus banget dong, ya. Kalau biar- melenceng, Kalau melenceng ada konsekuensinya nggak nih? ada apa enggak ya? Nggak tahu. Jadi nanti host misalnya ngasih kata tuh kolam. Nah, kolam huruf terakhirnya ini kan M. M. Kalian harus nyebutin M itu di lingkungan sekolah ada apa, misalnya Masjid. masjid. Nah. Makasih ya kisi-kisinya. Ya. Aduh, kecepatan. Oke, Aduh. pokoknya kayak gitu ya, udah ngerti ya semuanya ya. 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 Gimana nih? Ini kan kita udah begini duduknya. Nah, berarti Siva ke sana, Zena ke sini. Oke. Boleh. Boleh minta tolong, misal udah ngestak banget nih, boleh minta tolong. Iya. Boleh nggak? Ya. Terus apa nih? Ayo udah nggak Terus Kasih tadi keringanan terakhir khusus ngapain buat kalian. Yang terakhir nih, yang terakhir harus bikin kalimat dari kata-kata yang tadi udah dibikin itu. Tapi itu bikin kalimatnya per kelompok gitu. Satu orang yang belakang kan yang terakhir. Iya. Jadi kayak misal dia nyebutnya masjid, kolam, ikan gitu-gitu. Nanti Iya. jadi satu sama orang Itu terakhir. ada gini aja nggak sih? Masjid di dalam kolam. Ada kolam di dalam masjid. Yang di bawah yang bikin ceritanya jadi kayak Oke. Itu tuh siapa kalian aja sih. Siapa? Ayo tentuin. Siapa yang mau itu? Tapi orang yang terakhir boleh nanya nggak ke temen-temen? Boleh. Boleh. Jangan lu katanya lupa kan? Ya nanti kita lihat dua kesempatan aja ya. Aduh, katanya gampang. Kalau jangan dia. Udah 10. Ya udah boleh, nggak apa-apa. Oke. Kita jadi diatur sama kalian. Karena dia bikin game dia nggak apa-apa. Iya. Kan kita udah buat game. host. Oke. Ini udah mulai. Sabar, tentuin dulu. Ini siapa yang terakhir nih? Iya, gimana ya kak? Iya, teman kenapa digabung? Berarti gini, kata-kata 2, 3, 4, 5. Enggak. Kalau bikin langsung gampang. Sung. Ini ganti-gantian. Ya, Ya, cepet-cepetan. Aduh, Nanti ya malah dibisikin nih kata-katanya. Terus nanti Bima bisikin ke Jena, aku bisikin ke Siva. Ada Nizam yang itu. Nanti kalian cepet-cepetan yang Siva ke Elin ya. Yang terakhir Ya, si Elin. Berarti yang terakhir dia. kayaknya. Oh, jadi kita ini ngasih tahu bisik-bisikan. Oh, kirain Enggak, kan ngomong gitu kan. ngomong. Kata-kata dari wasit tuh beda-beda. Iya, jadi Dibisik. misal si Acang ngebisikin si Siva tentang ini. Heeh. Nah, kalau aku bisikin Zena tentang ini. Terus ya, terus habis itu Sipa ngasih tahu ke orang selanjutnya itu bisik-bisik apa gimana nih? Pas bisik-bisiknya bisikin kata sebelumnya juga. Nggak usah. Gimana sih? Nih jadi cuma bisik-bisik cuma mereka doang kita. Ini aja nih Asya ngebisikin Sipa misalnya kolam. Terus Sipa ngebisikin Elinnya langsung masjid. Iya. Tapi nggak bisik-bisik kan? Terus Iya. ini gimana tuh? Nggak bisik-bisik. Iya, gimana caranya? Bisikan aja saya pusing dulu. Gini aja pas bisik-bisik misalnya kan masjid si mau masjid terus pas ke Elin tuh langsung masjid apa terus Gini loh. nah Kan nanti misal nih, aku ngebisikin si Zena, misal kelas nih. Nah, terus nanti Zena ngebisikin si Fahira, ngomong nggak bisikin S-nya apaan sih, senak-senak. Sepatu gitu. Nah, bisa. Nah, habis itu misal udah sampai kenal Diva nih, ada tinggal bikin dari kelima kata kalimat itu, dibikin jadi satu. Oke. Satu kalimat. 4 kata nggak sih? 1, 2, 3 bareng-bareng. iya 4 kata Iya, oke. Nah, gitu. Dia nggak nyebutin katanya. Enggak, dia Langsung. berangkai. Oke. Siapa yang dapat ya? udah susah nih Oke, kalau menang dapat donat lagi ya. Malak donat. Oh, gitu. bagi Udah, langsung aja kita masuk ke sesi gamesnya. Yeay. Yuk, Bisikin dong. bentar, kita mikir dulu. oh ya udah
Barengan aja. Kan cepet-cepetan. Kan cepet-cepetan. Berarti harus bareng. Ini kayak disingkirin dulu deh. Soalnya nanti takut jatuh lagi. Kayaknya ini juga mau jatuh lagi. Kita ke situ. Nah, Oke, nanti Apa Sipa ya? berdiri ya, bisikin Elin. Sama gini aja boleh. Oh iya, boleh. Nanti yang benar ya. Udah. Dah. Ayo, 1, 2, 3. Bendera ayam. Sengaja nih. Gak boleh bekerja sama. Gak boleh. Ini aja sama dianya aja, berdua-berdua. Ya udah. Bapak ngomong aja gitu dan bisik-bisikan. Kayak kita nggak kompak deh. Bukan kita ngomong nih, Mas Ade. Bisa. Kamu apa? Nah, sampai gerbang. Iya. Bendera. Taman, nemtek, gerbang, kelas, sepatu. Dia kagak usah pakai sepatu. Kamu udah langsung angkat tangan ya. Ya udah langsung angkat tangan nih, ayo cepetan. Nemtek, taman, nemtek, gerbang. Siapa sih yang bakal menang ya? Kira-kira. Yang ini serius banget Sepatu. Iya. Gerbang, gelas. Udah sepatunya nggak usah. Kan dari dia. Enggak ada yang gerbang dari dia. Kan iya 5. Udah. Taman. Sudah nemtek, gerbang, gelas. Dah. Bendera. Di gerbang itu ada cakrawala yang Taman siswa yang memakai nemtek dan memakai sepatu minum dengan gelas. Iya. Lalu dia berjalan keluar kelas dan membuang sampah dari gelas itu. Emang ada sampah? Tadi sepatu. Gerbang taman aja gerbang taman. Lalu dia keluar melewati. Iya. Saya. Apa? Iya. Oke, langsung. Di pagi hari, bendera berkibar. Terus suara ayam berkokok. Di sebuah kelas terdapat meja yang terrapi. Di atasnya ada alat tulis dengan siswa yang berseragam rapi. Kata-katanya apa aja nih? Kan dari bendera nih awalnya. Terus Bendera, ayam, ayam. meja, alat tulis, seragam. Oke, nyambung sih. Coba yang ini Coba gimana nih? bisa. Seorang siswa di taman yang menggunakan nemtek dan sepatu memegang gelas berisi es, lalu dia meminumnya, lalu dia keluar menuju gerbang taman. Oke. Bedanya sama keren nih. Siapa yang memenang ya? Tulisnya emang beda kayak gitu. Langsung ngalir gitu. Iya, betul. Ya kan? Tapi seru banget ya, Sya. Iya, terus banget kocak banget tadi kalian tuh kayak ini kekompakan. Iya. Lanjut nih ya. Ya, lanjut. Sumpah tadi kalian tuh kayak kocak banget deh. Tapi jangan sampai keseruan ini tuh bikin kita lupa sama tujuan kita yang asli nih. Oke, apa tuh? Masih ada banyak pertanyaan yang menungguin kalian nih ya. Oke, ditungguin kok. Betul. Jadi betul. Jadi sekarang kita balik lagi ke sesi tanya jawab. Kita bakal gali lebih dalam lagi soal proses nulis, inspirasi dan pesan dari buku mereka nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kalau kalian bisa ngajak teman kalian buat nulis, apa yang bakal kalian bilang buat mereka tuh termotivasi? Kalau dari aku sih, buat teman-teman nih yang baru mau nulis, kalau misal kalian punya ide, mau sekecil apapun idenya, kata aku mendingan langsung nulis, ambil buku.
jujur dari pengalaman aku sendiri, kalau semisal sebelum tidur tuh aku suka kayak berhayal gitu. Skenario gitu Iya, ya. benar. Dan itu bisa langsung ditulis biar nanti kalian tuh nggak lupa. Iya, karena dari skenario itu tuh pasti kayak ada skenario yang dibikin sebelum tidur itu tuh kan ide cerita. Iya. Dan ide cerita itu masih bisa dikembangin. Dikembangin banget, benar. Jadi itu baru konsepnya doang. Iya. Terus nanti kita kembangin. Terus dikembangin terus habis itu nanti bikin buku. Itu dia. Intinya tuh di sini tuh jangan takut gagal karena tuh penulis yang terkenal aja pasti dimulai dari awal kan. Pokoknya coba ya terus coba. Ingat ya guys, tulisan terburuk kalian lebih baik daripada draft yang masih kosong. Camkan ya guys, camkan. Oh iya guys, BTW nih, siapa sih penulis atau buku favorit kalian yang bikin kalian terinspirasi sampai akhirnya kalian ikut nulis? Atau mungkin kayak aktor atau artis yang bikin kalian jadi termotivasi buat nulis cerpen? Ini sih udah kita bahas tadi Iya, kan. iya. Ini udah jelas banget ini. Relie ya. Iya. Itu udah jelas. Terus kayak mungkin penulis-penulis lain. Kalau untuk aktor, Nizam kemarin kok. Aktor? Iya itu. beda-beda. Kalau penulis, Terelie tadi udah kita bahas. Itu emang penulis umum yang terkenal banget kan. Terus siapa lagi ya kalau aku? Siapa yang itu yang kemarin? Andre Hinata. Dia Di Lestari. Dea Lestari. Oh iya. Benar. Paling itu sih sekitar itu yang kita kenal. Oke. Nah, kebiasaan apa yang selalu kalian lakukan sebelum atau saat menulis? Mungkin kayak dengerin lagu kesukaan kalian biar naikin mood gitu. Kalau aku sih, aku harus dengerin musik dulu. Dan musiknya aku tuh nggak boleh nyetel lagu yang sedih, karena kadang jadi kebawa, malah jadi mellow. Jadi kita harus dengerin lagu yang bikin mood kita naik. Terus juga kalau aku sih harus siapin minumannya. Ya, betul. Cemilan. Biar kalau kita lapar, tinggal ambil di samping. Terus otak tuh harus kosong, nggak ada apapun di otak biar bisa alurnya tuh lancar. Nggak boleh ada PN. Iya, itu nggak boleh ada hambatan. soalnya kalau misalkan nih pas kan ini dikerjainnya sambil semi sekolah ya, semi sekolah maksudnya kayak ada PR lah. Itu tuh kalau misalkan hari ini nih, ntar malam aku mau nulis sampai part yang ini selesai. Terus kayak ternyata hari itu emang nggak ada PR, nggak ada PR itu kayak bahagia. Plong. Asik bener banget. Oke. Kalau semisal nih ya, buku kalian ternyata dijadiin sebuah film. Ya kan? Amin ya Allah, amin. Siapa sih aktor atau artis yang bakal kalian bayangin cocok buat berperan jadi tokoh di cerita tersebut? Aku sih aku sendiri. Nggak sengaja. Kalau aku sih pemeran ini ya yang di Lord of the Rings, si Elijah Wood yang memerankan Frodo. Iya. Tahu nih. Keren banget. Keren banget sih. Tapi siapa tahu beneran ya. Amin. Nih. Apa harapan kalian buat buku ini di masa depan? Misalnya kayak buku ini jadi bestseller atau kayak sekedar buat bikin pembaca tuh tersenyum bacanya. Buat buku ini di masa depan, siapa tahu nanti beberapa di antara kita yang emang beneran jadi penulis besar. Pasti tuh kayak dulu buku pertama aku tuh yang ditaruh di festival panen buku itu loh. Terus jadi semangat nggak sih kalau buku pertama ini tuh jadi semangat. Terus di masa depan ya jadi bestseller sih iya sih. Itu sih pasti. Kita banggain gitu. Iya benar banget. Buku ini tuh bakal jadi penyemangat banget. Betul. Penyemangat terus kayak Perjalanan. iya benar. Banget. Benar sih emang buat itu.
Kalau aku sendiri sih harapannya sama kayak teman-teman pasti jadi bestseller, terus menjadi penyemangat lah. Cuman aku pengen buku-buku kita semua ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi di saat semua kayak misal ada orang yang lagi sedih atau lagi apa, mereka baca buku kita jadi lebih semangat ngejalanin hidup. Pokoknya jadi inspirasi buat banyak orang gitu. Iya. Biar semoga buku ini tuh bisa menyenangkan banyak orang. Amin. Oh iya guys, kebetulan ini aku mau nanya ya, gimana sih perasaan kalian bisa mewakili MTS Negeri 17 Jakarta di Festival Panen Buku 2025? Jelas sih senang. Jelas seneng banget. Karena ngewakilin sekolah itu bukan hal yang mudah, apalagi kita masih pelajar kayak gini, itu bukan hal yang mudah sama sekali. Terus rasanya jadi kayak orang terpilih. Karena kita bisa membanggakan sekolah. Iya, terhormat banget sih, bisa dibangga sama diri sendiri ya. Benar-benar. Tuh. I feel you guys. Makasih ya. Proud of you. Thank you. Oke, ini buat pertanyaan terakhir ya. Buat teman-teman yang pengen mulai menulis tapi masih ragu, apa sih pesan buat Ada. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Buat teman-teman nih yang pengen mulai menulis tapi masih ragu, apa sih pesan buat kalian? Apa sih pesan? Pesan dari kalian. Itu dia. Oke, ayo. Pertanyaan terakhir ya. Buat teman-teman yang masih ragu buat mulai menulis, apa sih pesan kalian buat mereka biar mereka tuh nggak ragu atau takut gitu? Tulis aja. Coba dulu. Oke. Pokoknya apa yang ada di otak kalian itu Jangan tulis pernah aja dulu. takut mencoba. Nanti dipikirin konsepnya dulu, baru nanti dikembangin kayak gitu. Jangan pernah takut intinya. Iya. Coba nulis ya, Sa. Let's go. Ingat pesan Ais. Drive kosong lebih buruk daripada tulisan kalian. Kata-kata ini. Oke. Wih, teman-teman narasumber kita keren-keren banget ya. Yang pasti nggak cuma jago nulis, tapi ide-idenya tuh kreatif semua. Alhamdulillah. Ya kan, ngobrol sama mereka tuh kayak seru banget, santai. Banyak bisa kita dapat motivasi atau inspiratif. Tuh. Pasti dong. Harus dong. Makasih ya. Makasih ya, jangan lupa nulis. Jangan lupa nulis ya. Jangan lupa besok. Jangan lupa beli buku-buku keren. Iya. Siap, oke. Ya bentar lagi. Iya, nanti nanti pas sudah terbit tolong dibeli ya. Jangan lupa beli. Festival Panen Buku di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 19 Desember 2025. Nanti kalian tunggu penampilan dari kita ya. Banyak banget penampilan. Tentunya keren banget sih. Kalian gak bakal nyesel kalau baca buku-buku kita. Kalian yang penasaran langsung beli aja pokoknya. Cek website sekarang. Indocam ya, inget Indocam. Oke, ingat. Yang pasti pokoknya kalian tuh inspiratif banget. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau berbagi pengalaman dan cerita kalian di Festival Panen Buku 2025 ini. Sama-sama. Terima kasih banyak ya teman-teman narasumber. Kalian Sama-sama. inspiratif banget deh. Semoga sukses di masa depan. Amin. ya. Amin. Buku-buku hebat yang banyak lagi. Amin. Nah, tapi kita juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat guru-guru bahasa Indonesia kita, yaitu ada Pak Suryadi, ada Bu Asmawati, ada Ibu Ida Wahidah, dan juga ada Bu Elisa. Kita sangat-sangat berterima kasih karena mereka tuh udah bimbing kita sampai kita bisa bikin buku sebanyak ini, sehebat ini. Iya. Terus juga aku juga mau ngucapin makasih kepada Ibu Ria dan Ibu Taskia karena udah mendampingi kita untuk talk show hari ini. Terima kasih. Terus aku juga mau makasih banyak kepada host Asya dan Bima karena udah seru banget nih hari ini udah mendampingin kita. Dan juga aku mau terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta
generasi cerdas Indonesia, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya Festival Panen Buku 2025. Dan tentunya apresiasi tertinggi untuk para penulis muda MTS Negeri 17 Jakarta atas karya dan dedikasinya dalam dunia literasi. Mari kita terus menumbuhkan semangat membaca dan menulis, karena dari literasi lahirlah generasi yang cerdas dan kreatif. Kami berdua selaku host pada acara talk show hari ini pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Festival Panen Buku berikutnya. MTS Negeri 17 Jakarta. Madrasah sehat, madrasahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami berdua akan memandu talk show Panen Buku 2025. Lucu banget, lucu banget, lucu banget, please, itu lucu banget. Ibu saya memang ya. Apa lagi ya? Nah, kebiasaan apa nih yang selalu kalian lakukan buat kayak mau menulis bohongan? Buat teman-teman nih yang pengen mau menulis tapi masih ragu, apa sih pesan buat kalian? Ulang. Dan tentunya